Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke modul 1 tentang logika. Nah, logika ini merupakan salah satu dari sekian materi untuk Olimpiade Komputer. Nah, di logika ini kita belajar bagaimana kita menalarkan sesuatu. Jadi di sini kita gunakan pikiran. Untuk pengertiannya sendiri, logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang valid. Maksudnya, logika itu mempelajari secara sistematis. Jadi dia itu bertahap gitu, terurut. Kaidah-kaidah penalaran yang valid. Yang valid artinya dia itu benar adanya, atau sah gitu. Bukan merupakan sebuah opini. Nah, jadi ilmu logika itu mempelajari hal-hal yang benar. Logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Nah, jadi di sini logika kita pelajari bagaimana manusia itu bernalar. Nah, sedangkan nalar seseorang itu sendiri diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Jadi di logika ini kita belajar mengartikan kalimat dari seseorang gitu. Kita nalarkan dalam logika. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia, seperti yang dibilang sebelumnya. Jadi logika itu intinya kita pelajari kalimat-kalimat yang diungkapkan, lalu kita rumuskan sesuai dengan penalaran manusia. Nah, untuk logika itu sendiri, yang pertama kita masuk ke proposisi. Jadi proposisi adalah suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Nah, maksudnya satu kalimat deklaratif dinyatakan, berarti satu kalimat pernyataan. Proposisi itu adalah satu kalimat pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Artinya dia hanya memiliki nilai benar atau dia memiliki nilai salah. Jadi salah satunya aja, dia nggak bisa keduanya gitu. Oke. Nah, nilai benar atau nilai salah satu proposisi tersebut kita sebut dengan sebuah nilai kebenaran. Gitu ya. Jadi nilai benar tersebut atau nilai salah tersebut kita bisa sebut sebagai sebuah nilai kebenaran pernyataan tersebut. Nah, jadi kalau ada pernyataan, dia itu pasti memiliki satu nilai, entah itu benar atau itu salah. Nah, maka itu adalah sebuah proposisi. Kenapa disebut pernyataan? Kenapa kalimat pernyataan? Karena nilai benar atau salah itu hanya bisa dari kalimat pernyataan, tidak bisa dari kalimat perintah. Contohnya, saya berumur 18 tahun. Contoh, ini satu. Apakah ini merupakan proposisi? Ya, karena dia pasti akan memiliki nilai benar atau salah antara dua itu. Nah,
Kita nggak tahu itu benar atau salah, tapi pasti dia memiliki satu nilai kebenaran, entah itu benar atau itu salah. Contoh kedua, buka pintu itu. Apakah contoh kedua ini merupakan proposisi? Coba tebak, kira-kira dia memiliki nilai kebenaran atau tidak? Tidak kan? Kenapa? Karena ini merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah tidak memiliki nilai kebenaran. Jadi, selain dari kalimat pernyataan, ini nih, itu bukan merupakan sebuah proposisi. Seperti kalimat perintah ini bukan merupakan proposisi. Bukan merupakan proposisi. Bisa juga kalimat pertanyaan. Contoh, siapa namamu? Apakah dia merupakan proposisi? Bukan, karena tidak memiliki nilai benar atau nilai salah. Nah, jadi kalimat perintah, kalimat pertanyaan itu bukan merupakan kalimat logika proposisi. Yang merupakan proposisi adalah pernyataan. Oke, selanjutnya proposisi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada namanya proposisi sederhana, tidak mengandung kata hubung. Maksudnya di sini sederhana, itu dia satu kalimat pernyataan aja gitu. Dia tidak memiliki kata hubung, entah itu dan, atau, dan lain-lain. Contohnya, Bangkok adalah ibu kota Thailand. Yang jelas ini adalah sebuah proposisi karena ini memiliki nilai benar atau salah, ya kan? Bangkok adalah ibu kota Thailand. Kalian bisa cek Google, Bangkok merupakan ibu kota Thailand atau bukan. Kalau Bangkok memang ibu kota Thailand, maka nilai kebenarannya adalah benar. Kalau bukan, ya nilai kebenarannya itu salah. Gitu. Oke. Selanjutnya, 9 adalah bilangan genap. 9 adalah bilangan genap. Di sini menyatakan 9 itu adalah bilangan genap. Nilai kebenarannya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, sama-sama kita tahu kalau 9 itu adalah bilangan ganjil. Artinya, proposisi 9 adalah bilangan genap memiliki nilai kebenaran salah. Nah, inilah contoh proposisi yang memiliki nilai kebenaran yang salah. Oke. Selanjutnya, badak itu memiliki gading. Badak memiliki gading. Sama-sama kita tahu, badak itu memiliki cula, bukan gading. Jadi kalau ditanya nilai kebenaran dari proposisi ini antara benar atau salah, yang pasti nilai proposisi ini adalah bernilai salah. Karena badak itu memiliki cula, bukan gading. Jadi kurang lebih kayak gitu proposisi. Nah, yang selanjutnya setelah proposisi sederhana,
itu ada yang namanya proposisi majemuk. Nah, ini proposisi majemuk. Terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung. Jadi dia ada satu atau lebih pernyataan yang dihubungkan dengan kata hubung. Gitu, intinya itu. Satu atau lebih pernyataan yang dihubungkan dengan kata hubung. Contoh, Fitri adalah anak yang baik. Anak yang baik dan rajin. Gitu. Fitri adalah anak yang baik dan rajin. Ini merupakan dua pernyataan di mana kalau dipisah ini jadinya Fitri adalah anak yang baik. Dan satu lagi, Fitri jadi dibilang proposisi majemuk karena dia itu terdiri dari dua pernyataan atau lebih. Di sini kalau kita pisah, Fitri adalah anak yang baik dan rajin, kita pisahin jadinya Fitri adalah anak yang baik dan Fitri adalah anak yang rajin. Dia jadi dua proposisi, begitu. Atau contoh yang di bawahnya. Pira menangis atau Pira tertawa. Di sini kita bisa lihat ada kata hubung atau. Atau itu memisahkan dua buah proposisi. Proposisi pertama, Pira menangis. Dan proposisi kedua, tuh Pira tertawa. Sehingga ini tuh terdiri dari dua proposisi. Terdiri dari dua proposisi yang dihubungkan dengan kata hubung atau. Nah, ini adalah proposisi majemuk. Nah, biasanya proposisi itu dilambangkan dengan simbol sebuah huruf. Misal, Bangkok adalah ibu kota Thailand. Kalau kita mau mengoperasikannya, maksudnya mau kita gunakan nanti dalam pengerjaan soal, biasa ini kita sebut pernyataan atau proposisi P. Jadi kita nggak perlu sebut Bangkok adalah ibu kota Thailand, tapi kita sebut ini adalah dengan simbol P. Bisa dilambangkan P atau huruf lainnya. Nah, umumnya pelambangan proposisi ini itu menggunakan P, Q, R, S, dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama. Jadi proposisi itu bisa dioperasikan menggunakan beberapa operator. Yang pertama ada yang namanya ingkaran. Kita masuk ke ingkaran. Ingkaran atau negasi dari satu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Dari pengertiannya, kita bisa artikan, misalkan kita punya satu pernyataan atau satu proposisi. Nah, ketika kita ingkaran atau kita negasikan proposisi tersebut, kita bisa menambahkan kata tidak. Sini, kita bisa menambahkan kata tidak, atau kita sisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Contoh,
Saya adalah mahasiswa. Kita lambangkan misalkan proposisi ini dengan simbol P. Terus ada pertanyaan negasi dari P. Negasi dari P. Kita bisa sisipkan kata bukan pada dari pernyataan yang pertama. Menjadi saya bukan mahasiswa. Nah, ini merupakan contoh dari negasi. Yang menyisipkan kata bukan. Lanjut. Ingkaran dari satu pernyataan P disajikan dengan lambang minus P atau simbol gini. Ini namanya simbol tilde. Tilde P, atau kita bisa baca aja langsung negasi P gitu. Kita baca juga bukan P, boleh juga, atau tidak P bisa juga. Jadi kalau ada satu proposisi P terus kita ditanya negasi, kita bisa lambangkan dengan minus P atau negasi P. Bisa pilih dua-duanya. Lanjut. Nah, untuk ingkaran atau negasi ini, bila pernyataan P itu benar, maka ingkarannya bernilai salah dan berlaku sebaliknya. Jadi misalkan si P ini nilai kebenarannya itu true. Terus kita ditanya negasi dari si P, maka nilai dari negasi P adalah kebalikan nilai kebenaran si P tersebut. Jadinya ini false. Atau kalau misalkan si P itu nilainya false dan kita ditanya nilai dari negasi P tadi awalnya false, maka nilai kebalikannya adalah true. Jadi itu kira-kira negasi. Lanjut. Nah, ini merupakan tabel kebenaran dari P yang sebelumnya kita udah buat. Di sini digunakan B itu benar, S itu salah, atau kita bisa gunakan true. Ini sama aja. Dan lawannya itu false. Ini dua-duanya bisa kita gunakan. Kita gunakan secara random mungkin. Tapi kalau saya biasanya gunakan yang true false. Kita lanjut. Contoh untuk ingkaran. Budi anak yang baik. Budi anak baik. Ini merupakan ingkaran P. Ini merupakan proposisi P. Budi anak baik. Nah, jadi kalau negasi P-nya itu adalah Budi bukan anak baik. Jadi kita bisa sisipkan kata bukan. Nah, untuk pemilihan kata tidak atau bukan itu tergantung konteks. Jadi kalau dalam konteks ini kita gunakan bukan. Kenapa? Karena kalau kita gunakan tidak, dia bisa memiliki makna yang lain. Contoh, Budi anak tidak baik, atau Budi tidak anak baik. Nah, di sini gimana ya bilangnya? Kayak kita mendengarnya aja udah ganjil gitu. Makanya pemilihannya lebih baik di sini kita gunakan kata bukan. Menjadi
Budi bukan anak baik. Gitu untuk ingkaran. Contoh soal 1. Negasi dari pernyataan Agus dan Sandi lulus ujian adalah Agus dan Sandi lulus ujian. Coba kita tulis. Soalnya ada pernyataan P, di mana P itu adalah Agus dan Sandi lulus ujian. Oke. Yang ditanya adalah negasinya, negasi dari pernyataan tersebut. Berarti negasi P adalah, di sini kita kelompokkan dulu. Di sini mereka ini sebagai subjek, Agus dan Sandi. Agus dan Sandi itu sebagai subjek, bukan sebagai proposisi ya. Mentang-mentang ada dan, mereka itu langsung jadi proposisi, bukan. Mereka berdua di sini berlaku sebagai subjek. Jadi kita nggak usah geser-geser mereka. Jadi kita tetap buat Agus dan Sandi. Nah, subjeknya udah kita tulis. Dia minta negasi, berarti kita bisa selipkan kata tidak atau bukan. Kalau kita selipkan bukan, kayaknya lucu ya. Agus dan Sandi bukan lulus ujian. Jadi di sini penggunaan bukan tidak tepat. Kita gunakan kata tidak. Agus dan Sandi tidak lulus ujian. Nah, penggunaan kata tidak di sini kita bisa rasakan kalau kita dengar itu kayak lebih tepat daripada kita gunakan kata bukan. Jadi penggunaan tidak di sini benar ya. Sehingga hasil dari negasi P adalah Agus dan Sandi tidak lulus ujian. Ini untuk penyelesaian contoh soal yang pertama. Nah, mungkin sekian kayaknya untuk negasi sudah sangat jelas. Kita lanjut ke yang kedua, operator yang kedua. Kalau tadi negasi kan itu menggunakan satu proposisi. Nah, konjungsi ini menggunakan dua proposisi. Jadi dia membutuhkan dua operan, dua proposisi. Kita masuk ke konjungsi. Konjungsi pengertiannya, konjungsi adalah pernyataan majemuk. Nah kan, dia harus majemuk. Artinya dia memiliki dua proposisi atau lebih yang menggunakan kata hubung dan. Nah, jadi kunci konjungsi ini ada di kata hubung dan. Gitu ya. Kata hubung dan disajikan dengan lambang gitu, panah ke atas gitu. Jadi misalkan ada dua proposisi P dan proposisi Q. Nah, kalau kita mau menghubungkannya menggunakan konjungsi, kita bisa pakai P dan Q. Jadi penulisannya gini. P dan Q. Gitu ya. Kita lanjut. Suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Maksudnya, kita balik lagi ke P dan Q tadi, kita punya pernyataan P dan kita punya pernyataan Q. Oke? Lalu kita konjungsikan atau kita gunakan dan. Nah, hasilnya di sini bernilai benar hanya ketika kedua nilai P dan nilai Q itu benar.
Jadi ketika P dan Q itu bernilai benar, maka hasilnya akan benar, pasti benar. Nah, tapi kalau salah satunya aja bernilai salah, contoh nilai kebenaran P benar, nilai kebenaran Q salah, ya udah ini pasti salah. Apalagi dua-duanya, atau ini sebaliknya dulu, misalnya ini salah, ini benar, pasti salah, gitu ya. Nah, kalau apalagi dua-duanya bernilai salah, udah pasti hasil dari si konjungsi ini salah gitu. Nah, lanjut. Ini tabel kebenaran untuk konjungsi. Tabel kebenaran yang kita buat sebelumnya. Nah, ini sama persis kayak tadi. Nilai P dan Q hanya akan bernilai benar di sini. Kenapa? Karena kedua nilainya itu bernilai benar. Ya kan? Dan akan bernilai salah di ketiga kemungkinan lainnya. Karena salah satu nilainya di sini ini salah, jadi hasilnya salah. Ini salah, jadi hasilnya salah gitu. Apalagi ini dua-duanya salah. Nah, hasilnya salah. Itulah konjungsi. Jadi konjungsi itu, ingat ya syaratnya, kedua nilai. Nih catat nih, penting. Kedua nilai harus bernilai benar. Ini adalah kunci dari konjungsi. Ketika kedua nilai benar, maka hasil dari konjungsi tersebut adalah benar. Oke ya. Kita lanjut ke contohnya. Ini sebenarnya cuma contoh penulisan ya. Jadi ada dua proposisi. Satu proposisi majemuk, budi anak baik dan rajin. Nah, jadi kalau kita pisah kayak yang tadi, kayak Fitri tadi, budi anak baik dan budi anak rajin gitu. Kita bisa tulis dalam simbolnya P, terus simbolnya tuh panah ke atas gini, baru Q. Oke, kayak gitu. Itu untuk konjungsi. Untuk konjungsi itu aja. Kita lanjut ke disjungsi. Disjungsi ini sama kayak konjungsi pernyataan majemuk. Jadi dia membutuhkan pernyataan majemuk ya, nggak bisa tunggal. Karena yang bisa tunggal itu ingkaran. Kalau disjungsi dia membutuhkan pernyataan majemuk. Jadi disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Nah, jadi intinya tuh mengenal disjungsi itu dia menggunakan kata hubung atau. Kata hubung atau bisa kita buat dengan simbol V kayak gini, kayak ke atas gini. Contoh, ada dua proposisi P dan Q. Kita bisa buat P or Q gitu. Ini contoh penulisan. Itu ya. Kita lanjut. Nah, disjungsi ini sendiri ternyata dibagi dua. Dalam logika matematika, mereka itu dibedakan menjadi disjungsi inklusif atau yang biasa kita kenal dengan OR,
Dan yang kedua itu ada yang namanya disjungsi eksklusif atau XOR, eksklusif, OR. Kalau yang ini inklusif OR. Gitu. Jadi ada dua jenis disjungsi. Yang biasa, yang umumnya digunakan dalam logika matematika itu yang oke ya, lihat perbedaannya. Yang pertama disjungsi inklusif. Jadi disjungsi inklusif ini akan bernilai benar apabila minimal ada satu pernyataan yang benar. Jadi berbeda dengan konjungsi tadi. Kalau konjungsi tadi kan dua-duanya harus benar baru dia hasilnya benar. Nah, tapi kalau disjungsi ini salah satu aja bernilai benar, dia akan bernilai benar. Coba kita lihat di sini. Yang bernilai benar itu ada ini, dan ini. Dia akan menghasilkan nilai benar ketika salah satunya bernilai benar. Ini dua-duanya bernilai benar. Wajar, hasilnya benar. Nah, ini di sini cuma satu yang bernilai benar, sedangkan yang ini salah. Tapi hasilnya tetap benar. Kenapa? Karena itulah disjungsi inklusif. Salah satu aja yang bernilai benar, dia hasilnya akan benar. Baru yang di bawahnya, yang ini bernilai salah dan yang ini bernilai benar, tapi hasilnya juga benar. Sama kayak yang atasnya, cukup salah satu. Tapi kalau dua-duanya bernilai salah, kayak yang paling bawah ini, maka hasilnya akan salah. Gitu ya. Jadi bisa dibilang ini kebalikannya bukan kebalikan sih. Ini berbeda lah sama si konjungsi itu. Kita lanjut. Contoh disjungsi. Kira menangis atau Kira tertawa. Ya, bolehlah. Ini merupakan proposisi jumuk ya, yang dihubungkan dengan suatu simbol disjungsi. Jadi kalau kita buat si Pira menangis ini P dan Pira tertawa ini Q, maka contohnya adalah P atau Q. Itu cara penulisannya. Nah, yang selanjutnya itu ada disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif ini berbeda sama yang inklusif tadi. Disjungsi eksklusif ini bernilai benar bila salah satu ya, ingat salah satu, dan tidak kedua-duanya. Jadi dia memang harus salah satu. Ini salah satu dari pernyataan tunggalnya benar. Jadi dia harus salah satu pernyataan tunggalnya benar. Kita lihat langsung tabel kebenarannya. Di sini ketika kedua nilai sama-sama benar, gitu kan, dia menghasilkan nilai salah. Atau ini sama-sama salah, dia menghasilkan nilai sama. Nah, ketika dia itu menghasilkan memiliki nilai yang berbeda, satu benar satu salah, hasilnya benar. Atau satu salah satu benar, hasilnya juga benar. Jadi intinya inputan dari kedua P dan Q ini harus memiliki nilai yang berbeda. Maka dia akan menghasilkan nilai yang benar. Itu untuk disjungsi eksklusif. Nah, untuk disjungsi mungkin itu aja.
kita lanjut ke implikasi. Nah, di implikasi ini pengertiannya adalah pernyataan majemuk. Nah, ini pernyataan majemuk lagi yang menggunakan kata hubung bila maka, atau bisa juga kita pakai jika, maka, dan kita sajikan dengan lambang panah ke kanan ini. Ini untuk implikasi. Jadi dia tetap menggunakan pernyataan majemuk, nggak bisa tunggal berarti. Dan bahasanya itu kalau kita bahasakan dia pakai bila maka atau jika maka, ya gitulah. Nah, untuk tabel kebenarannya sendiri, kalau implikasi ini bisa kita analogikan kayak apa ya? Pembagian kertas ulangan. Pembagian hasil ujian. Inilah, bisa kita analogikan kayak pembagian hasil ujian. Misalkan jawaban kamu benar dan guru itu membenarkan jawabanmu, ya udah, kamu fine aja kan? Benar juga. Tapi kalau jawaban kamu benar, tapi guru itu menyalahkan jawabanmu, di sini disalahkannya jawabanmu, ya kamu protes dong kan? Kalau kamu protes, berarti kamu nggak fine aja berarti salah gitu. Sini. Nah, ini paling lucu. Kalau jawaban kamu salah, tapi guru membenarkan, pasti kamu fine aja. Pasti kamu kalem aja. Diam-diam aja. Ngerasa senang kan? Yang terakhir, kalau jawaban kamu salah dan guru itu menyalahkan, ya udah nggak apa-apa gitu. Atau apa juga protes. Ya kan? Nah, jadi analogi implikasi itu bisa kita pakai pembagian hasil ujian kayak gini supaya lebih cepat paham. Jadi tabel-tabel kebenaran ini nggak perlu dihafal juga, tapi cari tahu gimana caranya memahaminya gitu. Oke, kita lanjut. Ini untuk contohnya, contoh penulisan aja. Bila berat jenis besi lebih dari 1, ini kita anggap pernyataan P, maka ia akan terapung dalam air. Ini kita anggap pernyataan Q. Jadi penulisannya P, jika P, maka Q. Gitu ya. Cuma contoh penulisan. Kita lanjut. Nah, ke yang selanjutnya. Ini adalah lanjutan dari si implikasi. Kita bisa sebut ini sebagai biimplikasi. Biimplikasi ini pernyataan majemuk lagi, jadi dia harus menggunakan dua preposisi atau lebih yang menggunakan kata hubung bila dan hanya bila, atau juga sering jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika kita sebut itu ekuivalensi atau biimplikasi. Jadi ini nama lainnya ya, sama aja nih, ekuivalensi atau biimplikasi. Kata hubung tersebut disajikan dengan lambang dua panah saling mengarah ke kiri dan ke kanan gitu, seperti ini. Nah gitulah, anggap aja bagus karena itu cuman paling bagus. Kita lanjut. Nah,
Suatu ekivalensi bernilai benar jika kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Contoh, ada dua pernyataan P dan pernyataan Q. Terus kita mau buat P jika dan P jika dan hanya jika Q. Gitu ya. Nilai dari P jika dan hanya jika Q hanya akan bernilai benar ketika nilai kedua pernyataan tersebut benar. Misal P itu B benar dan Q itu benar, hasilnya benar. Tapi kalau salah satunya aja bernilai berbeda atau salah, berbeda. Contoh, benar, salah. Ini hasilnya akan salah. Benar jika hanya jika salah. Salah dong ya kan. Kalau kita bahasakan aja udah salah. Baru salah jika dan hanya jika benar. Loh ya salah. Ya kan? Baru salah jika dan hanya jika salah. Nah, kalau kita ngertiin bahasanya salah jika dan hanya jika salah, hasilnya itu benar. Nah, ini untuk tabel kebenaran biimplikasi. Di sini ada salah nih. Sebenarnya ini adalah salah hasilnya. Ini ya. Inilah tabel yang benar. Jadi, sebenarnya biimplikasi ini merupakan negasi dari si XOR. Kenapa? Karena kalau ini kita negasikan, negasi P jika dan hanya jika Q. Misalnya di tabel ini kita negasikan. Berarti negasinya ya nilai kebalikannya aja langsung ya. Salah, benar, benar, salah. Dan di tabel ini kita misalnya buat XOR. Ini tadi XOR gimana? XOR akan bernilai benar ketika dua pernyataannya bernilai berbeda. Kalau ini nilainya sama, ini P XOR Q. Benar-benar berarti salah karena nilainya sama, tidak berbeda ya. Benar salah. Maaf, salah. Maksudnya XOR itu, oh ya benar-benar. Ini benar-benar salah. Kalau dia berbeda jadi benar, dan kalau dia berbeda lagi jadi benar, dan kalau dia salah lagi jadi salah. Nah, di sini bisa kita lihat negasi dari P jika dan hanya jika P jika dan hanya jika Q ini ekivalen dengan P XOR Q. Gitu. Oke ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tadi yang pertama tentang negasi. Misalkan P adalah pernyataan yang bernilai benar dan Q adalah pernyataan yang bernilai benar. Jadi dikasih tahu di soal P itu nilainya benar dan Q nilainya benar. Dari tiga pernyataan berikut, pernyataan 1, 2, 3, yang bernilai benar adalah, bisa kita cek satu-satu. Berarti di sini P dan Q benar dan benar.
Benar dan benar, hasilnya benar. Selanjutnya P atau Q. P atau Q gimana? P atau Q berarti benar atau benar. Hasilnya juga benar. Yang pernyataan 3. Jika P maka negasi Q. Berarti jika benar maka negasi Q berarti salah. Jika benar maka salah. Ingat implikasi pembagian hasil ujian. Kalau jawaban kalian benar tapi kalian disalahkan guru, pasti kalian marah kan? Berarti di sini nilainya salah. Yang ditanya adalah yang bernilai benar. Oke, yang bernilai benar adalah dua ini, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, ini untuk jawaban contoh soal 2. Seharusnya video ini tuh full materi, tapi disisipkan soal karena memang untuk logika dan analitika sebenarnya untuk semuanya. Komputer itu banyak-banyak latihan soalnya. Jadi sambil materi kita juga sambil latihan contoh soal gitu. Nah, lanjut contoh soal 3. Misalkan TP bernilai benar dan TQ bernilai salah. Oke, di soal dikasih tahu P bernilai benar dan Q bernilai salah. Dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar adalah, nah ini sama kayak soal sebelumnya, cuma beda operatornya. Kita bisa tes satu-satu. Jika P maka negasi Q. Kita masukkan dulu nilainya. Jika benar maka negasi salah. Ini bisa kita buat jika benar maka negasi salah apa? Benar. Jika benar maka benar, hasilnya benar. Jika P, ini untuk pernyataan kedua, jika P maka Q. Kita masukkan nilainya. Jika benar maka salah. Jika benar maka salah, hasilnya salah. Sesuai sama yang sebelumnya udah kita pelajari. Nah, yang selanjutnya P jika dan hanya jika negasi Q. Berarti kita masukkan nilainya untuk pernyataan 3. Benar, benar jika dan hanya jika negasi salah. Ini sama dengan benar jika dan hanya jika benar. Nah, untuk biimplikasi, masih ingat? Biimplikasi itu kedua nilai harus benar. Jadi, kedua nilai harus sama. Jadi, ketika dua-duanya bernilai benar, hasilnya benar. Nah, pertanyaannya yang bernilai benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3.
Nah, itu untuk contoh soal nomor 3. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kaidah inferensi. Nah, jadi untuk operator-operator tadi kita udah bahas banyak ya. Ada lingkaran, ada konjungsi, ada disjungsi, dan ini ada dua, ada yang inklusif dan ada yang eksklusif. Baru ada implikasi dan ada biimplikasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang udah kita bahas. Nah, untuk yang selanjutnya ada kaidah inferensi. Kaidah inferensi ini adalah pola penarikan simbol dari beberapa proposisi yang menghasilkan satu proposisi lain. Nah, misalkan ada beberapa proposisi, ada pernyataan yang udah menggunakan operator-operator di bawah ini. Konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Lalu mereka itu dikumpulkan dan kita tarik kesimpulan dari pernyataan tersebut gitu. Ini adalah namanya kaidah inferensi. Jadi tujuannya dari kaidah inferensi ini kita menarik kesimpulan dari beberapa proposisi. Lanjut. Yang pertama, ada yang namanya modus ponens. Nah, ponens ini bentuknya kayak gini. Misalkan ada proposisi P, jika P maka Q. Ini untuk pernyataan pertama. Pernyataan pertama. Terus ada pernyataan lain. Pernyataan lain itu ternyata P. Ini pernyataan kedua. Nah, kesimpulannya dari kumpulan pernyataan ini adalah Q. Jadi bentuk modus ponens itu seperti ini. Jika pernyataan pertamanya jika P maka Q, dan pernyataan keduanya P, maka kesimpulan itu adalah Q gitu. Atau kesimpulan bisa kita lambangkan kayak gini, titik tiga gitu ya. Jadi cara kerjanya mungkin bisa lah kita anggap kayak gini. Ini saling mematikan. Maka yang tersisa adalah gitu untuk modus ponens. Contoh, jika Pandu rajin belajar, maka Pandu pintar. Ini untuk pernyataan 1. Nah, pernyataan selanjutnya, Pandu rajin belajar. Kita buat dulu dalam bentuk simbol cara ngerjainnya. Jika Pandu rajin belajar, maka Pandu pintar. Kita buat Pandu rajin belajar ini dalam P dan Pandu pintar ini dalam Q. Oke. Pandu rajin belajar dalam P kayak yang tadi kan. Nah, berarti bentuknya bakalan seperti ini. Jika P maka Q dan pernyataan keduanya itu P. Jadi kalau kita mau tarik kesimpulan, itu bisa kan Q. Kesimpulannya adalah Q, di mana Q adalah Pandu pintar. Itu ya. Itu untuk modus ponens. Selanjutnya modus tollens. Nah, si tollens ini agak berbeda sama si ponens tadi. Misalkan kita
kasih pernyataan jika P maka Q. Ini sebagai pernyataan pertamanya. Lalu ada pernyataan kedua, di mana pernyataannya adalah negasi Q. Ini sebagai pernyataan keduanya. Nah, kesimpulannya kita bisa buat hasilnya pasti negasi P. Ini yang namanya modus tollens. Kita contohkan aja langsung biar nggak bingung. Jika Pandu rajin belajar, maka Pandu pintar. Ini untuk pernyataan pertama. Ternyata pernyataan keduanya adalah Pandu tidak pintar. Kasian kali Pandu. Nah, di sini kita gunakan modus tollens. Modus tollens. Kita buat dulu dalam simbol-simbol. Pandu rajin belajar, Pandu pintar. Pandu rajin belajar itu P, Pandu pintar itu Q. Kita pernyataan satu bentuknya akan jika P maka Q, gitu ya. Dan pernyataan kedua itu bentuknya Pandu tidak pintar, berarti negasi dari si Pandu pintar ini, negasi Q. Oke, nah penarikan kesimpulannya kita gunakan modus tollens. Maka hasilnya adalah negasi P, di mana negasi P adalah negasi dari Pandu rajin belajar. Pandu rajin belajar kita negasikan jadinya Pandu tidak rajin belajar. Maka itulah kesimpulannya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, namanya silogisme hipotesis atau hypothetical syllogism. Kalau ada pernyataan satu, dia bilang jika P maka Q, dan pernyataan kedua, pernyataan satu negasi Q, pernyataan dua, maka kesimpulannya pasti negasi P, gitu ya. Nah, jika Pandu rajin belajar, maka Pandu pintar. Jika Pandu pintar, maka Pandu mendapat pujian. Oh, jadi untuk syllogism hipotesis ini agak sedikit salah ya. Jadi kita nggak ngikuti ini, yang di modul itu benar. Jadi syllogisme hipotesis itu gini, jika P maka Q. Oke, ini untuk pernyataan satu. Dan jika Q maka R. Ini untuk pernyataan kedua. Oke, ini adalah syllogisme hipotesis, dicatat. Nah, untuk kesimpulannya, anggap aja ini mereka saling mencoret. Dah, maka kesimpulannya jika P maka R. Ini untuk syllogisme hipotesis, gitu ya. Nah, kita coba kerjakan contohnya. Jika Pandu rajin belajar, maka Pandu pintar. Ini untuk pernyataan satu. Jika Pandu pintar, maka Pandu mendapat pujian. Ini untuk pernyataan dua. Sudah? Kita lambang-lambangkan proposisinya. Pandu rajin belajar, kita anggap itu P. Baru Pandu pintar. Oh,
Pandu pintar, kita anggap Ki. Pandu pintar, Pandu mendapat pujian, kita anggap K itu R. Jadi ada 3 proposisinya ya, 3 lambang, 3 simbol. Nah, coba kita kerjakan. Yang ini jika P maka Q, dan yang ini jika Q maka R. Simpulannya adalah jika P maka R. Jadi saling coret. Oke, kalau jika P maka R, maka hasilnya adalah P Pandu rajin belajar, R itu mendapat pujian. Jadi jika Pandu rajin belajar, maka Pandu mendapat pujian. Itu untuk silogisme hipotesis. Itu ya. Nah, yang selanjutnya ada silogisme disjungsi. Silogisme disjungsi ini bentuknya seperti ini. Kalau kita dikasih P atau Q sebagai pernyataan pertama, dan ada pernyataan lain yang menyatakan itu negasi Q. Oke. Pernyataan kedua. Nah, maka hasilnya itu pasti bakalan Q. Sorry, ini salah. Ini P. Jadi pernyataan hasilnya itu Q, atau kayak tadi aja kita buat bisa juga ini Q, hasilnya ini P gitu. Pokoknya ketika kita menganggap pernyataan-pernyataan ini, kita diberi pernyataan-pernyataan ini, kita anggap hasil mereka itu yang benar gitu. Hasil mereka itu yang benar. Sehingga kalau mereka itu yang benar, misalkan nih si negasi Q ini yang benar, berarti si ini salah kan? Nah, untuk membenarkan pernyataan satu ini, kesimpulannya di sini harus benar. Begitu. Maka hasilnya seperti itu. Itu juga untuk yang kayak gini. Jadi si P ini nilainya udah salah, ya kan? Supaya dia benar, karena dia atau ya, karena dia atau, cukup salah satu aja yang benar, maka si Q ini harus bernilai benar di sini. Itulah silogisme disjungsi. Kayak gitu ya. Nah, kita contohkan ke dalam dua buah pernyataan. Pernyataan satu, dia bilang Pandu rajin belajar atau Pandu pintar. Berarti kita lambangkan dulu Pandu rajin belajarnya sebagai P, Pandu pintarnya sebagai Q. Oke. Pernyataan keduanya, dia bilang Pandu tidak rajin belajar. Berarti di sini adalah negasi P, ya kan? Oke, kita coba kerjakan. Pandu rajin belajar atau Pandu pintar. Supaya Pandu tidak rajin belajar. Nah, ketika si Pandu ini tidak rajin belajar, supaya pernyataan ini benar, kita harus buat yang satunya ini benar. Kita nggak bisa buat dia tidak pintar lagi. Jadi kita harus buat ini kesimpulannya. Maka kesimpulannya adalah Pandu pintar. Gitu. Oke. Untuk silogisme disjungsinya kita next dulu ke simplifikasi. Jadi simplifikasi ini sebenarnya udah kita lakukan tadi di awal di materi konjungsi. Simplifikasi ini intinya memisahkan dua buah proposisi atau proposisi majemuk yang menggunakan kata hubung.
Jadi kalau kita dikasih P dan Q, kita pisahin orang itu jadi P sama Q. Jadi P sama Q. Ini namanya simplifikasi. Contoh, Pandu rajin belajar dan Pandu baik hati. P dan Q. Kita pisahkan jadi satu-satu. Pandu rajin belajar, Pandu baik hati. Jadi tidak ada lagi kata hubung di tengah orang itu. Kata hubungnya dihilangkan. Mereka jadi proposisi tunggal. Nah, selanjutnya generalisasi. Generalisasi ini kebalikan dari simplifikasi. Ketika ada dua buah pernyataan, ya, kita simpulkan menjadi satu pernyataan. Nah, itu syaratnya kedua buah pernyataan ini harus merupakan pernyataan tunggal. Nah, jadi ketika kita satukan, kita bisa gunakan tanda konjungsi atau dan, sehingga P Q kesimpulannya adalah P dan Q. Contoh kebalikannya ya, kebalikan si simplifikasi tadi. Pandu rajin belajar. Ini pernyataan 1, ini pernyataan 2. Pandu baik hati. Kalau ini P, ini Q, kita gabungin jadi P dan Q. Kesimpulannya adalah Pandu rajin belajar dan Pandu baik hati. Gitu ya. Mantap. Nah, yang terakhir ada case analysis atau analisa kasus. Jadi, misalkan kalian udah dikasih nih lebih dari berapa ya? 2, lebih dari 3 lah. 3 atau lebih pernyataan. Nah, kalian harus analisa kasusnya. Jadi kalian operasikan dulu dua pernyataan gitu, nggak bisa langsung 3 atau 4. Kalau di sini kita analisanya kayak gini: pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, ya kan? Pernyataan 1 bilang P atau Q, jadi salah satu aja yang benar itu udah nggak masalah, jadi kita anggap aja P. Nah, kalau P benar berarti jika P maka R, KR di sini hasilnya, ya kan? Nah, jadi maka kesimpulannya itu R gitu. Kita langsung aja contohkan ke kalimatnya. Jadi sini pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Pandu rajin belajar atau Pandu baik hati. Oke. Seperti rajin belajarnya kita buat P, ini kita buat Q. Sudah. Pandu rajin belajar, maka Pandu disayangi guru. Pandu disayangi guru kita anggap R. Pandu baik hati itu udah Q. Pandu disayangi guru sudah R. Jadi di sini P atau Q. Terus di sini P, jika P maka R. Di sini jika Q maka R. Nah, bisa kita lihat di sini pernyataan pertama itu menggunakan disjungsi, cukup salah satu yang benar atau keduanya. Kalau keduanya benar, maka keduanya hasilkan nilai R, ya kan?
Nah, kalau keduanya salah, nggak mungkin. Pasti ada salah satunya yang benar. Nah, ketika salah satunya aja yang benar, pasti kesimpulannya adalah R. Coba kita baca kalimatnya. Pandu rajin belajar atau Pandu baik hati. Pernyataan kedua, jika Pandu rajin belajar, maka Pandu disayang guru. Atau jika Pandu baik hati, maka Pandu disayang guru. Nah, dari pernyataan 2 dan 3 ini ya, mau kayak manapun pernyataan satu, pasti salah satunya pernyataan 2 dan 3 ini benar. Sehingga kesimpulannya si Pandu pasti disayangi guru. Gitu ya Pandu. Oke. Nah, ini untuk contoh soal lagi. Contoh soal setelah ada kaidah inferensi. Premis atau pernyataan sama aja ya. Premis atau pernyataan. Jika saya bekerja keras, maka usaha saya berhasil. Jika usaha saya berhasil, maka hidup saya bahagia. Di sini kita bisa buat lambangnya dulu. Saya bekerja keras, kita anggap P, dan usaha saya berhasil, kita anggap Q. Usaha saya berhasil, sudah. Hidup saya bahagia, kita anggap R. Pertanyaannya, dari premis-premis tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sah adalah, oke, dia nanya kesimpulannya ya. Dia nanya kesimpulannya. Jadi kita gambarkan dulu dalam bentuk lambang-lambangnya. Untuk premis 1, jika P, maka Q. Oke. Untuk premis 2, jika Q, maka R. Dia naik kesimpulannya. Ini kita gunakan silogisme hipotesa. Bisa kita coret, jika P, maka R. Jadi kesimpulannya adalah kan dia mencoret yang sama nih, usaha saya berhasil. Ini kita bersihkan dulu. Nah, dia coret key-nya. Oke. Dia coret key-nya. Kita tinggal gabungin kalimatnya. Sehingga kesimpulannya adalah jika saya bekerja keras, maka hidup saya bahagia. Jika saya bekerja keras, maka hidup saya bahagia. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara mengerjakan soal kaidah inferensi, di mana kita disuruh narik kesimpulan. Nah, jadi untuk logika ini yang saya tekankan, kita balik ke awal dulu ya. Nah, yang saya tekankan, kalian nggak harus menghafal tabel-tabel kebenaran itu, tapi kalian harus biasakan. Jadi kalian pahamin. Nah, cara memahaminya itu tergantung kalian nyamannya gimana. Kalau dari saya udah saya sampaikan di masing-masing penjelasan tabel kebenaran tadi. Nah, selanjutnya kalau kalian masih bingung
masalah untuk penarikan kesimpulan, kalian coba ambil dari kesimpulan yang paling sederhana, maksudnya yang bernilai tunggal. Jadi contoh gini, kita lihat balik lagi ke atas. Nah ini, kalian biasakan ambil dari yang ada solo kayak gini, kayak negasi ki gini. Udah kalian ambil yang sebiji gini, baru kalian cari kira-kira sama siapa ya dia cocok dipasangkan gitu. Nah dari dua pernyataan itu kalian tarik dulu kesimpulan yang menghasilkan satu kesimpulan baru kan. Nah kesimpulan baru kalian itu baru kalian cocokkan lagi dengan pernyataan yang lainnya. Contoh aja nih ya. Misalkan kalian dikasih 3 pernyataan, itu P, Q, terus ada P atau Q, terus ada negasi Q. Nah kalian misalkan ini cari dulu yang ini gitu ya, pokoknya kalian cari dulu yang tunggal gini, yang satu gini, kalian simpulkan dulu, kalian cocokkan dengan yang ya terserah mau kalian cocokkan dengan yang ini atau yang ini, terserah, kayak salah satu lah gitu. Nah hasilnya ini hasilnya apa nih, P atau Q terus negasi Q, hasilnya P ya, hasilnya P. Nah hasilnya ini tadi baru kalian cocokkan lagi dengan yang ini gitu. Nah kalian cocokkan lagi yang ini dan yang ini. Sudah. Jadi nanti hasil akhirnya bakalan kayak gini. Tadi pernyataan satu yang tersisa itu P kaki, terus kesimpulan baru yang kalian terima itu P. Nah, barulah kalian ini simpulkan lagi. Setelah kalian simpulkan, ini hasilnya adalah Q gitu ya. Nah itu untuk kaidah inferensi dan logika, semua tentang logika. Selanjutnya kita akan bahas tentang soal latihan logika.